Nah, najis selain yang dua ini, selain najis berat dan najis ringan, maka dihukumi najis pertengahan. Apalah contoh najis pertengahan? Kotoran hewan, air kencing kita, darah, nanah, khomar, bangkai, itu semua contoh daripada najis pertengahan. Nah, maka selain najis berat, selain najis ringan, maka najis-najis yang lain hukumnya pertengahan. Nah, bagaimana cara membersihkan najis pertengahan ini, atau bahasa Arabnya najis mutawasithah? Wa ma tanajjasa bi ghairi dzalika min sairin najasati, dan apa-apa yang terkena najis selain najis yang dua tadi, selain najis berat dan najis ringan, maka hukumnya najis pertengahan. Nah, fa in kanat najasatu ainiyatan, fa in kanat najasatan ainiyatan, maka seandainya najisnya itu ainiyah, maka nanti kita akan belajar dua macam najis ya. Apabila najisnya itu adalah najis ainiyah, apa ainiyah itu? Wahiyallati tudraku bi ihdal hawas, yang bisa didapati sifatnya dengan salah satu daripada indera kita. Warnanya mungkin bisa dilihat atau bendanya bisa dilihat, aromanya mungkin bisa dicium, atau rasanya mungkin bisa dirasa dengan lidah. Maka ini berarti najisnya disebut sebagai najis ainiyah, najis yang ada bendanya. Najis aini, najis yang ada bendanya. Wajabat izalatu ainuhu, izalatu ainihi, maka wajib dihilangkan ainnya, wajib dihilangkan bendanya. Wala tahsulu illa bi izalati ta'mihi wa launihi wa rihihi. Nah, maka tidak akan hilang atau tidak dianggap bersih najis tadi, nah, kecuali dengan menghilangkan rasanya, warnanya, dan aromanya. Nah, maka ini cara menghilangkan najis. Perhatikan, seandainya pakaian ibu bapak kena darah, nah, habis nyembelih kambing, nyiprat darahnya, atau nyembelih ayam, nyiprat darahnya agak banyak, kena ke baju, bajunya warna kuning, kena darah, nampak warnanya. Nah, dilihat bisa ada warnanya, dicium ada bau anyir darahnya. Seandainya dijilat, tapi nggak boleh dijilat nih, seandainya. Nah, karena kalau dijilat jadi makan darah gitu. Seandainya dijilat pun tuh ada rasanya. Nah, maka cara supaya pakaian itu jadi bersih harus hilang warna, rasa, dan aromanya. Nah, kalau warna dengan dilihat, kalau aroma dengan dicium, kalau rasa dengan dikira-kira saja, nggak mesti sampai menjilat. Nah, ya udahlah, kayaknya udah. Nah, tapi nanti akan dikatakan kalau memang sudah dicuci bersih, untuk pembuktiannya boleh kalau dia ngertilah rasa darah tuh kayak mana. Tapi biasanya ini nanti akan dikatakan yang memang paling mungkin membersihkan itu dengan kepastiannya hilang rasa itu kalau misalnya gusinya berdarah, gusi berdarah. Nah, dia buka mulutnya nampak merahnya, dia kumur, dia buang. Habis itu lidahnya diarahkan ke situ. Kan kalau ada darahnya masih terasa tuh, berarti belum bersih tuh. Kalau masih ada rasa darahnya, kumur lagi lah sampai bersih. Nah, ya. Jadi ini yang harus dihilangkan ketika kita membersihkan najis yang sifatnya ainiyah tadi. Harus tiga-tiganya nih hilang. Nah, kemudian dikatakan wa yajibu nahwu sabunin wadhalika in tawaqqafatil izalatu alaihi, dan wajib menggunakan semisal sabun. Nah, wajib menggunakan semisal sabun, dan wajibnya itu kalau memang bergantunglah kepada sabun untuk hilangnya najis tadi. Darah mungkin akan sulit hilang di pakaian kalau cuma pakai air,
Tapi kalau pakai sabun colek, pakai sabun ekonomi mungkin bisa. Sabun krim atau sabun apalah mungkin bisa. Maka kalau memang itu menjadi jalan untuk hilangnya sifat najis tadi, itu wajib tuh pakai. Nah, wajib pakai seperti itu. Wala yadurru baqa'u launin au rihin asura zawaluhu. Tapi tidak masalah kalau akhirnya setelah diusahakan yang tertinggal hanya tinggal warna, yang tersisa hanya tinggal aroma. Nah, misal bajunya kena darah kambing tadi lah, dicium bau darah, dicuci, disikat udah, pakai sabun udah, dicium udah tahu bau darah, tapi masih nampak bercak merah. Sudah mulai pudar tapi masih nampak merah. Maka kalau memang dia sudah usahakan disikat pakai sabun, dikucek, digosok, ternyata nggak hilang juga, ini dimaafkan. Nah, ini dimaafkan. Jadi Islam ini nggak sampai payah kali, Pak. Banyak kemudahan-kemudahan. Kaidahnya jelas, idza dhaqal amru ittasa'a. Kalau sesuatu itu sudah terlalu sempit, maka dia akan menjadi luas. Artinya akan mudah sendiri. Atau al-masyaqqatu tajlibut taisir dalam kaidah fikih. Perkara yang sangat menyulitkan akan menarik kemudahan. Itu istilahnya seperti itu. Maka dalam Islam ini nggak ada sesuatu yang dibebankan sampai di luar kemampuan. Di Al-Quran pun sudah dikatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan bebani seseorang itu di atas atau di luar batas kemampuannya. Pasti kalau ada sesuatu yang dibebankan kepada seseorang, itu tanda orang itu masih mampu. Maka untuk masalah najis ini pun begitu. Misal apalah kita katakan najis yang baunya pekat kali. Misal kena kotoran kambing atau kotoran kuda. Nah, baunya luar biasa. Kenalah misalnya ke celananya, disikat, digosok, warnanya hilang, dicium masih bau. Kasih sabun, gosok, pas masih ada sabunnya cium bau sabun. Nah, setelah kering cium masih bau lagi. Tai kuda tadi misalnya. Ini juga dimaafkan. Udah pakai sholat nggak apa-apa. Tapi harus ada usaha tadi itu. Jadi kalau dibilang, mana yang bilang kalau masih tersisa itu nggak masalah? Baca kitab Minhajul Qawim. Sebenarnya nggak kitab ini aja, kitab lain mazhab Syafi'i pun begitu. Kalau yang tersisa hanya warna saja, padahal kita sudah usaha dengan sabun dan dengan digosok, maka silahkan dipakai untuk sholat. Atau yang tersisa hanya tinggal aroma saja, warna hilang tapi baunya masih ada, maka silahkan dipakai untuk sholat. Nah, kenapa? Sudah usaha. Nah, taklah pula sampai koyak baju itu nanti. Maka ini udah silahkan dipakai, tak ada masalah. Nah, jadi ini hukumnya. Kemudian yang berikutnya, wa illam yakun lin najasati ainun. Wa illam yakun lin najasati ainun. Maka jika tidak ada bagi najis itu ain atau benda, najisnya nggak punya sifat. Tadi yang pertama kita belajar bahwa najis itu bisa didapati salah satu sifatnya, baunya, warnanya, rasanya atau aromanya. Maka itu disebut dengan najis aini. Ini tidak ada rasa, tidak ada warna, tidak ada aroma, tapi kita yakin di situ bernajis. Contohnya apa? Kabaulin jaffa, seperti air kencing yang telah kering. Air kencing yang telah kering. Walam yudrak lahu ta'amun, dan tidak didapati rasa, wala launun wala rihun, warna dan aromanya pun tak ada. Gendong anak kecil lah ibu nih, anaknya. Nah, kencing anaknya.
Anaknya udah makan bubur, udah makan roti, berarti kan najisnya najis pertengahan. Nah, kena lah ke tangannya ini, pakaian ini najis anaknya, walah kena dah. Dia beresi anaknya, dia cebokkan, dia gantikan. Tapi karena dia ngerasa orang belum mau sholat, masih mau kerja sini sana lagi, udahlah pakai aja dulu, tak masalah. Tapi ini tadi kena air kencing nih, nyapu lah ibu tuh, ngepel, kemudian juga dia mohon maaf kesana kesini nyapu halaman, akhirnya kering nih, dicium, tak ada lagi baunya, ditengok tak ada lagi warnanya, mohon maaf seandainya dijilat pun tak ada lagi rasanya itu. Tapi pertanyaannya, ini udah suci belum nih? Belum. Kenapa? Karena belum pernah disiram. Inilah yang dimaksud dengan najis hukmiyah. Najis secara hukum tapi tidak ada secara benda. Bendanya udah nggak ada. Tapi karena dalam mazhab Syafi'i, namanya mensucikan najis itu harus dengan disiram air, dan ini belum pernah disiram air, berarti ini bernajis. Kalau udah seperti ini, bagaimana cara menyucikannya? Nah, di sini dikatakan kafa jaryul ma'i 'alaiha. Maka cukup melewatkan air saja atasnya sekali. Ambil air, siram, dah suci. Lo nggak mesti hilang warna rasa bau. Orang memang udah nggak ada rasa, warna dan bau. Cukup siram sekali saja. Maka perhatikan Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian, inilah cara untuk membersihkan lantai yang kena air kencing, untuk membersihkan lantai yang kena kotoran. Jadikan dulu dia najisnya najis hukmiyah. Kenapa? Karena nanti ketentuannya begini, kalau najisnya itu ainiyah, maka air yang dipakai untuk membasuh itu hukumnya bernajis. Tapi kalau najisnya itu hukmiyah, maka air yang dipakai untuk membasuhnya itu hukumnya mustakmal. Maksudnya begini, perhatikan. Kena air kencing anak, masih basah-basah nih, belum kering lagi, masih basah-basah. Nah, dia basuhlah ini, di bawahnya misalnya ada baskom, dia siram, yang basah-basah ini siram, ketampunglah air itu di dalam baskom. Tadi waktu dia siram, najisnya bendanya masih ada nggak? Masih, orang memang masih basah-basah, air kencingnya masih belum kering, masih basah-basah sini. Berarti waktu dia siram ada nggak benda najisnya sebenarnya? Ada. Maka air yang tertampung ini hukumnya suci atau bernajis? Bernajis. Ini air bernajis. Nah, berbeda hukumnya dengan yang kedua yang tadi kita bahas, udah kering, tak ada warna, tak ada rasa, tak ada aroma, sekali siram saja dia sudah suci, airnya ditampung. Ini airnya istilahnya mustakmal, tidak bernajis, tapi nggak boleh dipakai untuk bersuci lagi, tapi tidak bernajis. Paham maksudnya? Maka inilah cara untuk membersihkan lantai yang terkena najis. Misal di satu titik di rumah kita, di teras kah atau di lantai, ada tai ayam. Nah, ada tai ayam. Biasa sebelum dibersihkan dia ambil kain lap, diambil, atau ambil daun, ambil tisu, diambil, buang. Perhatikan, kalau masih nampak bekas garis-garis tai ayam itu situ, masih nampak kan, kalau sekali ambil aja biasa nggak langsung hilang, masih nampak lah bekasnya, ada goresan-goresan tai ayamnya situ, walaupun sedikit. Ini kalau masih ada goresan-goresannya gitu, najisnya hukmi atau aini? Najisnya aini, masih ada bendanya. Kemudian diambillah sama si ibu ini kain pel, sudah basah nih kain pel, dipelnya lah yang tai ayam tadi itu, yang masih ada bekas-bekasnya kelihatan di mata, pel, dorong, seret, semua basahan yang kena pel tadi itu semuanya jadi bernajis. Nah, dipel satu teras, semuanya jadi bernajis. Jadi bagaimana caranya? Bersihkan betul-betul bersih sampai tidak ada ainnya, supaya istilahnya najis hukmi. Ambil, wah masih nampak, ambil lagi,
masih nampak, ambil lagi, masih nampak. Kalau perlu tuangkan air sedikit di atasnya, habis itu lap, tinggalkan beberapa waktu, kering, cium udah nggak ada bau, tengok udah nggak ada warna, siram air sekali, siram saja di atasnya, atau iyalah kita tumpahkan saja air sekali di atasnya, lewat air tuh di atasnya. Airnya hukumnya bernajis atau musta'mal? Musta'mal, tak bernajis, pel, bersih rumah. Begitu juga lah kalau seandainya ada air kencing di lantai yang punya anak-anak kecil. Nah, nampak ada air kencing, dielap dulu, tuangkan air sedikit, elap lagi, biarkan kering dulu. Jangan lagi basah-basah gitu langsung dipel, satu rumah bernajis. Kenapa? Airnya ada. Maka semua airnya itu biasanya jadi air yang mutanajis, satu rumah bernajis. Akhirnya kalau udah satu rumah bernajis, ragulah dari tempat wudhu sampai ke sejadah, akhirnya pakai sendal biar tidak bernajis. Nah, tapi sebenarnya kalau mau nyucikannya gampang. Waduh, berarti rumah aku begitu loh Ustaz. Ya sekarang kan udah hukmiyah. Sekarang kan udah hukmiyah nih. Udah ambil ember, siram, udah bersih semua tuh lagi. Paham maksudnya? Kan udah hukmiyah, udah kering. Jadi itu udah hukmiyah, tinggal siram lagi. Tapi ya becek rumahnya. Atau minimal mana-mana tapak-tapak yang biasa dipijak sama kaki lah dari tempat wudhu, biar nggak repot pakai sendal. Kalau nggak mau pakai sendal ya siram. Kan anak udah besar-besar tuh, ada lagi misalnya najis-najis. Kalau dulu sana sini itu ompol, udah sekarang siram. Nah, jadi itu caranya. Nah, itu caranya. Tapi airnya harus datang. Kalau tetap dicelup, tetap bernajis dia jadinya. Nah, itu makanya di sini dikatakan wa yushtaratu, dan disyaratkan wurudul ma'i, datangnya air al-qalili yang sedikit tadi itu. Nah, alal mahal, ke tempat yang bernajis, kecuali kalau najisnya banyak, celup nggak apa-apa. Nah, ini masalah air kencing ini, mohon maaf saya kepada ibu-ibu semuanya, ini terkadang kalau nggak dihati-hatikan memang agak repot. Misal nih, anaknya ngompol di tempat tidur, anaknya ngompol di kasur, ngompol di kasur, kasurnya bernajis nggak tuh? Najis. Habis itu biasa kasurnya diapain? Dijemur, dicuci atau dijemur aja? Dicuci atau dijemur aja Bu? Dijemur, kan nggak mungkin kasur kapuk dicuci. Biasa dijemur saja langsung, dijemur, kering, dijemur kering dia ya, kering. Pertanyaannya itu sudah suci atau belum dengan dijemur saja? Belum. Malamnya dibuat tidur. Kalau ada orang tidur di atasnya, kering sama kering nggak masalah, kita udah bahas ya. Kalau kering sama kering tidak terjadi perpindahan najis. Lah kalau berkeringat pas di atas tempat yang bernajis, maka badan yang tadi basah nempel di atas tempat yang bernajis, hukumnya jadi bernajis. Nah, punggungnya pula lagi tuh. Habis itu telungkup dadanya lagi basah. Nah, besok pagi wudhu yang cuma dibasuh muka, tangan, kaki, kepala, punggung bernajis. Ini yang payah. Aduh, jadi gimana Ustaz? Istri saya waktu itu kira-kira gimana solusinya? Istri saya, ada spray waterproof. Waterproof, tahu kamu? Nggak tembus air spraynya. Jadi kami pakai spray itu sampai sekarang, itu spray nggak pernah lepas. Dari dulu anak kami sampai sekarang selalu pakai spray yang nggak tembus air. Jadi kalau dia ngompol, dia yang basah spraynya saja, bawahnya dia tuh memang kayak plastik Bang. Spraynya itu 2 lapis, lapis ini kain, lapis ininya plastik, nggak tembus. Jadi kalau dia ngompol, itu spray diangkat dicuci, tilamnya aman. Spraynya dicuci bersih, nah baru pakai lagi. Tapi kalau tilam yang kena, tilam nggak bisa dicuci. Tilam nggak bisa dicuci. Dulu waktu belum punya itu, anak saya ngompol, saya angkat tilamnya, saya cuci, nggak peduli saya, nanti bahaya. Saya angkat, saya cuci. Lu kok dicuci ya, timbang menajis, saya bilang. Ya, spring bed kan kalau dicuci dia ngeresep juga. Hilang juga lah najisnya, cuma cepat rusak, paling gitu. Cuma nggak apa-apa lah, saya bilang. Saya siram.
Nah, terakhir ini kayak mana nih solusinya gini? Rusak tempat tidur kita misalnya. Akhirnya dia beli itu. Ah, ini alhamdulillah. Ini yang punya anak kecil beli di Shopee, harganya 200.000. Masih ingat saya, masya Allah, karena saya langsung ditunjukkan. Nah, ini ada ini harganya sekian. Wah, agak mahal. Ya, iya, karena dia 2 lapis. Nah, nggak tembus air kalau dimasukkan ke situ, ke bawahnya.